Pernah nggak sih Anda ngerasa, kok kayaknya banyak ya orang di sekitar kita yang kelihatannya baik banget, tapi entah kenapa rasanya tuh mereka cuma lagi pura-pura. Nah yuk kita coba bedah, apa sih yang sebenarnya ada di balik senyuman yang kelihatannya tulus banget itu? Kedengarannya tajam banget ya, tapi ini nih ide inti yang mau kita dalami. Seringkali kebaikan yang kita lihat itu bukan soal tulus atau enggak, tapi soal rasa takut. Takut ditolak, takut ditinggal sendirian. Coba kita lihat deh, gimana sih biasanya penampilan mereka di panggung pergaulan. Yang pertama, selalu pasang senyum, nggak peduli di dalam lagi ngerasa apa. Kedua, selalu setuju, ya biar suasana adem ayem aja. Dan yang ketiga, ini yang paling khas. Hampir nggak pernah bisa bilang enggak. Jadi, di mata orang lain, citra mereka tuh nyaris sempurna. Kelihatan ramah, suportif. Wah, pokoknya teman idaman banget deh. Tapi, itu kan cuma yang kelihatan dari luar aja ya. Nah sekarang, ayo kita intip apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Yang kelihatan sama orang lain kan senyumnya, setujunya, sama siap bantunya. Tapi yang dirasain di dalam hati itu capek yang luar biasa, perasaan kayak dipaksa, dan yang paling bikin nyesek, ngerasa kalau mereka itu bukan jadi diri mereka sendiri. Anda bilang iya waktu temen minta tolong, padahal sebenarnya pengen banget nolak. Anda nawarin bantuan, padahal tenaga Anda sendiri udah habis. Anda cuma diem aja waktu rapat, padahal sebenarnya Anda sama sekali nggak setuju. Setiap iya yang keluar dari mulut itu kayak pengkhianatan kecil ke diri sendiri yang lama-lama numpuk jadi beban. Terus, buat apa sih semua pengorbanan ini? Jawabannya sebenarnya simpel tapi penting banget buat kita sebagai makhluk sosial. Itu semua cuma demi satu hal, biar diterima, biar nggak dikeluarin dari lingkaran pertemanan. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita bisa sampai kayak gini? Apa sebenarnya akar masalah yang bikin seseorang rela ngorbanin dirinya sendiri cuma demi penerimaan dari orang lain? Nah, dalam ilmu psikologi, hal ini tuh ada istilahnya, topeng sosial. Ini semacam senjata utama buat para people pleaser. Jadi kita menciptakan sebuah versi diri kita yang kita pikir bakal disukai orang, biar kita diterima di lingkungan meskipun itu artinya kita harus sembunyiin diri kita yang asli. Jadi, apa sih yang mendorong seseorang buat terus-terusan pakai topeng ini? Sebenarnya ada 3 ketakutan inti di baliknya. Pertama, takut banget ditolak. Kedua, takut dijauhi atau dikucilkan sama kelompoknya. Dan yang paling dalam, ketakutan buat jadi sendirian. Dan ini ada bahayanya loh, semakin lama dan semakin sering Anda pakai topeng sosial ini, batasan antara mana yang pura-pura dan mana yang asli itu jadi makin kabur. Anda bisa mulai lupa, gimana sih rasanya jadi diri sendiri yang apa adanya, tanpa filter, tanpa ada sandiwara. Kalau kita lihat sekilas, tujuannya sih wajar banget ya. Maksudnya siapa sih yang nggak mau diterima, siapa yang nggak pengen disukai, dan kita semua pasti pengen menghindari rasa sepi. Itu kan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Tapi nih, pertanyaan paling pentingnya adalah, apakah strategi pakai topeng ini beneran berhasil buat mencapai tujuannya? Apakah penerimaan yang didapat itu asli? Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Orang-orang emang bakal suka sama Anda. Tapi yang mereka suka itu topeng yang Anda pakai, karakter yang Anda ciptakan. Mereka nggak benar-benar kenal, apalagi suka sama diri Anda yang sebenarnya, yang tersembunyi di baliknya. Oke, setelah kita ngerti semua ini, saya mau ajak Anda buat refleksi sedikit. Ada satu pertanyaan yang saya tujukan langsung buat Anda renungkan. Coba deh tanyakan ke diri Anda sendiri. Kalau Anda harus terus-terusan pura-pura biar bisa diterima, apakah itu artinya Anda beneran diterima? Atau jangan-jangan mereka cuma tepuk tangan buat sebuah peran, bukan buat diri Anda yang apa adanya? Coba renungkan ya.